Kisah menarik tentang usaha Balak dan Bileam yang gagal untuk mengutuk orang-orang Yahudi ditemukan dalam Bilangan pasal 22 pasal 24. Taurat mencatat bagaimana Bileam benar-benar dipermalukan oleh keledainya yang bisa berbicara. Hewan pun dapat melihat malaikat. Bilangan pasal 22 ayat 23. Yang lain menjelaskan bahwa Tuhan sengaja menyembunyikan malaikat itu dari pandangan Bileam, sehingga ia akan memukul keledainya, dan penghinaan berikutnya terjadi ketika keledai itu berbicara dan mengalahkannya. Apapun alasannya, Bileam merasa dipermalukan oleh ketidakpatuhan keledai itu. Jadi ia dengan marah memukulinya. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu, dan ia berkata kepada Bileam, "Apa yang telah kulakukan kepadamu, sehingga engkau memukulku 3 kali?" Bileam berkata kepada keledai itu, "Karena engkau telah mempermalukan aku, jika aku memegang pedang di tanganku, aku akan membunuhmu sekarang juga." Keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku keledaimu yang telah kau tunggangi sejak pertama kali engkau mulai sampai sekarang? Apakah aku sudah terbiasa melakukan ini kepadamu?" Ia berkata, "Tidak." Setelah dipermalukan oleh keledainya dan didorong-dorong oleh Tuhan, Bileam tiba di ibu kota Moab dan disambut oleh Balak. Balak membawa Bileam ke Bamot Baal, tempat penyembahan berhala yang menghadap ke seluruh perkemahan orang Yahudi. Bileam memerintahkan Balak untuk menyiapkan 7 mezbah baginya dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di setiap mezbah. Bileam secara khusus menyiapkan 7 mezbah dalam upaya untuk melawan 7 mezbah yang dibangun oleh para leluhur orang Yahudi. Bileam berpamitan kepada Balak, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya, menaruh kata-kata di mulutnya. Bileam kembali kepada Balaam, meninggikan suaranya, dan mulai berbicara. Midrash menggambarkan bagaimana Tuhan mengecam kata-kata Bileam di seluruh dunia, sehingga semua orang akan mendengarnya. Namun, setiap kali Bileam membuka mulutnya, tidak ada kata kutuk yang keluar kecuali pujian terbesar bagi orang-orang Yahudi. Melihat cara kemah-kemah orang-orang Yahudi diposisikan, yang menunjukkan kesopanan mereka secara keseluruhan, Bileam menyatakan, "Betapa indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, tempat kediamanmu, hai Israel." Kisah keledai Bileam adalah pengingat bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, dan Dia dapat menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Bileam, seorang penyihir dan nabi non-Yahudi yang ditugaskan oleh Balak, Raja Moab, untuk mengutuk orang-orang Yahudi, mendapati dirinya tidak mampu mengutuk mereka. Sebaliknya, ia menganugerahkan kepada orang-orang Yahudi 4 berkat yang luar biasa. Beberapa di antaranya bahkan kita ucapkan dalam doa-doa kita hari ini. Dan yang terakhir meramalkan penebusan Mesias. Balak mengirim utusan kepada Bileam dengan menawarkan kekayaan dan kehormatan yang besar atas jasanya. Bileam menerima utusan tersebut dan memberitahu mereka bahwa karena roh Tuhan hanya bersemayam padanya di malam hari, mereka harus menginap. Bilangan pasal 22 ayat 8. Malam itu, Tuhan menampakkan diri kepada Bileam setelah Bileam menceritakan tentang utusan Balak dan tawaran mereka. Tuhan melarangnya pergi bersama mereka. Di pagi hari, Bileam memberitahu para utusan itu bahwa Tuhan melarangnya pergi, terlalu sombong untuk mengakui bahwa dia berada dalam kendali Tuhan. Dia mengisyaratkan bahwa dia tidak akan pergi karena para menteri terlalu rendah pangkatnya untuknya. Dia menyiratkan bahwa jika Balak benar-benar serius, dia akan mengirim pejabat tertingginya dan menawarkan lebih banyak uang kepadanya. Mengapa Bileam tidak dapat melihat malaikat itu? Beberapa menjelaskan bahwa Tuhan biasanya tidak mengizinkan orang untuk melihat malaikat, karena jika mereka melihatnya, mereka akan menjadi gila.